Halo, Anda ingin membuat personal branding agar dapat menampilkan sisi terbaik Anda kepada dunia? Ayo kita mulai. Aplikasi website Insta.a akan membantu Anda membuat website dengan mudah seperti membuat slide paparan, tanpa coding. Siapapun dapat melakukannya sendiri. Ini adalah tampilan dari editor website Ink. Saat ini baru ada halaman homepage, kita bisa menambahkan halaman nanti. Sekarang kita perbaiki dulu untuk logo, kita ganti logo dengan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Silahkan ditaruh di tempat penyimpanan Anda. Saya sudah menyiapkan logo dan ini sekarang logo sudah berganti. Tempat logo ini juga bisa diperlebar dengan menekan tombol plus, baik yang ke atasnya maupun ke bawah. Bisa kita sesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kemudian di menu baru ada home, tapi kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian sekarang kita akan mengedit judul. Yang tadinya berbahasa Inggris, kita akan edit, kita akan rubah menjadi berbahasa Indonesia. Di sini saya menuliskan kami membangun website yang menampilkan sisi terbaik Anda. Kemudian kata di kotak ini juga kita ganti, yang tadinya featured projects kita rubah menjadi project-project yang telah kita laksanakan, project-project kami. Dan juga kita bisa mengganti ya video foto yang ada di kotak-kotak ini dengan mudah. Kita tinggal mengupload foto atau video yang ada. Saya sudah mengumpulkan beberapa foto di penyimpanan, kita ganti dan langsung akan berubah fotonya. Demikian pula foto yang kedua, upload foto, masukkan foto yang baru dan akan berubah fotonya dan cepat. Ketiga, upload foto kembali, lalu ganti dengan foto baru dan akan berganti fotonya. Demikian pula dan foto yang keempat, kita ganti dengan foto lainnya. Jadi sangat mudah untuk melakukan perubahan terhadap item-item bagian-bagian yang ada di editor ini dan juga sangat cepat. Karena memang ini adalah website yang memiliki kecepatan sangat tinggi sehingga memudahkan bagi kita ketika butuh untuk mengganti tulisan maupun gambar. Nah, ini juga tulisan yang ada di template saya akan ganti dan tulisan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya mendapatkan tulisan ini dengan meminta kepada ChatGPT untuk membuat tulisan yang dipromosikan tentang Websphere Creations. Itu isinya membuka jalan digital baru. Jadi tidak perlu berpikir terlalu panjang. Dan saya copy paste di sini dan akan berpindah kalimat yang tadi kita buat di ChatGPT. Sekarang ini untuk proses saya ganti isinya menjadi nilai-nilai dari kami. Untuk yang pertama adalah nanti di discovery, kita rubah dari discovery, kita edit judulnya menjadi konten adalah raja. Karena kita membuat website, maka konten itu adalah raja. Kemudian yang kotak yang kedua yang tadinya identity, kita rubah menjadi pelanggan adalah brand utama. Ya, karena ini adalah personal branding, maka pelanggan atau saya adalah brand utama. Kita rubah untuk yang kotak ketiga, menampilkan sisi terbaik pelanggan. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan website Ink.ai ini untuk membuatkan website bagi siapapun juga, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lainnya. Dan saya membuat perubahan-perubahan dari kalimat-kalimat yang ada di dalam kotak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ide atau gagasan yang ingin ditampilkan oleh pemilik website ini. Dan ini sangat efektif karena meskipun hanya berupa kalimat-kalimat singkat, tetapi ini cukup untuk merefleksikan apa yang menjadi kelebihan Anda untuk ditampilkan kepada dunia. Dan ini sangat perlu untuk dibuat agar seluruh dunia mengetahui bagaimana nilai-nilai yang Anda bawa dalam setiap kehidupan Anda.
Dan jika Anda memang membuat website ini untuk diberikan kepada orang lain, maka Anda perlu menyampaikan apa kelebihan dari orang-orang yang dibuatkan website-nya ini. Sekarang eranya sudah era digital. Jangan sampai kita tertinggal oleh negara-negara lain yang mereka senantiasa memanfaatkan media-media digital ini untuk mempromosikan produk-produk mereka maupun pribadi-pribadi mereka sehingga dapat bersaing di kompetisi global. Kita saat ini memasuki era artificial intelligence di mana banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam bekerja. Dan harapannya dengan menggunakan aplikasi website.ai ini kita bisa mentrajektorikan apa yang kita miliki, apa yang kita telah alami dan peroleh sehingga bisa berkompetisi di era global. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Kanada, Jerman, mereka sangat antusias dan bahkan negara tetangga kita telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk memberikan subsidi kepada masyarakatnya di atas usia 40 tahun agar mereka semua mengambil pendidikan atau mengambil kuliah tentang artificial intelligence agar negaranya bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam hal bidang artificial intelligence. Oleh karena itu saya berharap para subscribers channel ini juga bisa ikut berkompetisi di era global dengan menampilkan apa yang menjadi kelebihannya sehingga bisa bertemu dengan industri yang cocok dan akhirnya bisa terintegrasi. Nah, sekarang saya sedang menulis kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Ini sebagai contoh ya, karena kami mencari peluang bukan uang. Ini adalah contoh bagaimana kita merubah dari kotak bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, sekaligus juga metodenya atau caranya agar kotak tersebut bisa diganti dengan kalimat apapun yang kita rasa perlu. Nah, setelah ini kita akan coba melihat bagaimana untuk bisa menambah halaman-halaman yang ada di template website kita. Dan ini jangan lupa salah satu bagian yang penting yaitu untuk memberikan alamat atau di mana kita bisa dihubungi ya. Karena kalau misalnya kita membuat tetapi tidak memberikan alamat kita, kemungkinan orang lain juga akan kesulitan bagaimana cara menghubungi kita. Website ini memang belum begitu populer di negara kita, namun saya yakin bahwa dalam waktu dekat semua orang akan merasa perlu untuk memiliki website-nya masing-masing itu sebagai personal branding agar kita bisa dikenal oleh masyarakat luas, dikenal oleh dunia, sehingga keahlian, pengetahuan, pengalaman yang kita miliki ini bisa membuat kita memiliki competitive advantage dalam era kompetisi digital. Dan saya harapkan juga bisa di-share kepada sebanyak mungkin masyarakat, kepada putra-putrinya untuk mereka mulai peduli terhadap personal branding ini dan bahkan mereka bisa membuat website-nya sendiri atau untuk orang tuanya. Sama ini berikutnya mengganti logo sama seperti yang proses di atas. Kita ganti logo dan juga namanya, kita ganti dengan sangat mudah. Hebatnya aplikasi website ini kita tidak perlu untuk memiliki pengetahuan programming dan pengetahuan lainnya. Ini kita save lalu kita beri namanya misalnya WebSphere. Lalu kita simpan dan nanti setelah disimpan akan kembali ke editor kembali ya. Lalu berikutnya kita akan coba bagaimana untuk menambah halaman. Ini baru halamannya home, kita akan menambah halaman baru. Misalnya adalah halamannya kita akan buat halaman gallery misalnya. Kita akan buat dulu artikel. Menambah halaman. Kemudian kita akan menyesuaikan bentuk halamannya dengan website. Berikutnya adalah halaman gallery. Jadi kita membuat dua halaman sekaligus.
yaitu halaman artikel dan halaman galeri. Setelah itu kita tutup dan kita dialog ini juga kita akan kedua halaman itu dimunculkan. Kita akan lihat nanti apakah sudah ada atau belum. Ya, di sini sudah ada artikel dan ada galeri ya. Di sini sekarang sudah ada galeri. Kalau galeri berarti galeri foto-foto dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Kita tinggal tambahkan di atas ya, kita tombol tambah, maka akan terbuka satu jendela baru ya untuk kita menambahkan galeri dari foto-foto yang akan kita upload. Kita bisa memilih mana template yang akan kita rasa cocok untuk ditampilkan. Kita bisa lihat ada yang berupa dengan tulisan atau tidak. Kita pilih ini aja yang sederhana. Kita tekan tombol tambah, lalu kita masukkan. Dia akan menerapkan gayanya sesuai dengan situs. Lalu kita ganti upload dengan foto-foto yang kita sudah siapkan misalnya. Ya. Jadi hanya semudah itu, gambar akan segera berganti. Dan harapannya ini harus dimutakhirkan terus ya gambar-gambarnya dengan proyek-proyek kita yang terbaru, sehingga tidak membosankan. Ketika pengunjung masuk ke website kita tuh mereka selalu menemukan hal-hal yang baru dan menarik bagi mereka, yang bisa jadi itu adalah hal yang dibutuhkan oleh para pengunjung dan akhirnya akan mengontak pemilik website untuk bisa membantu siapapun pengunjung yang membutuhkan hal-hal tertentu yang sesuai dengan spesifikasi, kompetensi, dan kualifikasi pemilik website. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana membuat halaman artikel. Kita telah memilih halaman artikel. Ini adalah sama seperti tadi untuk galeri, kita tekan tombol plus, lalu kita pilih template-nya untuk template artikel. Di template artikel ini ada beberapa template. Di sini ada dua. Ini yang satu dengan video dan satunya lagi dengan gambar. Kita pilih yang dengan gambar. Ya. Yang di atas tadi dengan video bergerak dinamis. Kalau sekarang dengan gambar. Di situ ada judul, ada oleh siapa ya, subtitle, dan kemudian juga nanti kita bisa tempatkan di situ abstrak. Ya. Kemudian ada gambar yang cukup besar dan yang selebihnya adalah isi dari tulisan. Ya, kita pilih yang ini. Ya, kita aja gunakan gaya situs. Nah, ini ada judul, kemudian subtitle dan abstrak. Saya sudah membuat sebuah tulisan yang saya ambil dari ChatGPT. Saya minta ChatGPT untuk memberikan contoh, misalnya tulisannya tentang pentingnya personal branding. Ya, buatkan saya sebuah artikel tentang pentingnya personal branding. Ya, ChatGPT dan cepat akan membuatkan artikel tersebut. Ya. Ia melihat bahwa ini suatu hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan diri, membedakan diri dari persaingan, meningkatkan peluang karir, membangun jaringan profesional, meningkatkan kepercayaan diri, mempengaruhi secara positif, dan berikut kesimpulan. Setelah kita baca dan pelajari bahwa ini sesuai dengan yang kita ingin tampilkan, maka kita copy seluruh kalimat di situ. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke artikel. Di sini artikel kita rubah dulu, kita ketik sendiri. Pentingnya personal branding di era digital misalnya. Pentingnya personal branding di era digital. Lalu untuk subtitle, di situ kita bisa mengganti dengan tulisan oleh siapa penulisnya. Keuntungannya menggunakan ChatGPT ini selain sangat cepat, juga dia akan membuat kalimat yang berbeda sama sekali, meskipun ditulis oleh orang yang sama dan dalam waktu yang berturutan gitu. Ya, ini adalah suatu abstraksi dari tulisan tadi. Saya mencoba meresumekan tulisan tadi. Semestinya ini juga bisa dimintakan dari ChatGPT untuk menuliskannya secara langsung. Namun karena cukup pendek, jadi saya bisa menuliskannya dan memasukkan bahwa personal branding adalah keharusan, bukan kebutuhan di era digital saat ini. Personal branding sangat penting untuk memperkenalkan sisi terbaik Anda kepada dunia.
Sudah selesai untuk subtitle abstrak. Berikutnya untuk isinya, tinggal di paste yang tadi kita dapatkan dari ChatGPT. Kemudian kita atur supaya lebih menarik susunannya. Kita buat, kita enter dari poin-poin itu, dan ada beberapa poin di sana kita pisahkan, kita enter sehingga jadi lebih mudah membacanya. Tadi ada beberapa poin, sekitar 7 poin. Poin pertama, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Poin kedua, membedakan diri dari persaingan. Poin ketiga, meningkatkan peluang karir. Dan poin keempat, membangun jaringan profesional. Poin kelimanya, meningkatkan kepercayaan diri. Dan poin keenam, mempengaruhi secara positif. Dan poin ketujuh, poin ketujuh tidak ada, langsung pada kesimpulan. Ya. Kita sudah mendapatkan isi dari artikel, kemudian dilihat di kanan sudah disimpan, ya. Dan kita akan tampilkan gambarnya, kita ganti dengan gambar yang sesuai, misalnya ini gambarnya. Nah, gambarnya kemudian berubah menjadi gambar ini pun juga saya dapatkan dari ChatGPT. Ya. Jadi ini sudah selesai, kita kembali kepada halamannya home. Di halaman home kita cek apakah sudah masuk untuk gambar dan galeri, ya, serta artikel. Kita akan scroll. Nah, ini kita baru tambahkan, tadi yang belum masuk adalah artikel, ya. Kita akan menambahkan link. Linknya adalah link untuk artikel. Ya, baru setelah itu tambahkan link, maka akan muncul di menu di bagian kanan atas. Nah, itu sudah ada artikel, ya. Nah, setelah ini kita akan mencoba melihat hubungannya atau kaitannya dikoneksikan kepada halaman tersebut, ya. Nah, itu ada pilihan halaman eksternal maupun digulirkan. Kita akan sambungkan dengan halaman artikel. Gunanya nanti ketika diklik tombol tersebut, maka akan langsung menampilkan halaman yang kita tuju seperti ini, ya. Nanti kita akan melihat di pratinjau. Ini setelah semua tombol kita masukkan, kita lihat di pratinjau atau di preview apakah tombol-tombol tadi sudah ada atau belum, dan previewnya juga bisa dilihat dalam bentuk desktop, tablet, maupun mobile. Desktop berarti di komputer, tablet berarti di gadget seperti tab, iPad, dan mobile berarti di handphone kita. Dan ini langsung menyesuaikan. Saya pilih di desktop. Maka tampilannya adalah seperti ini, ya, persis sama seperti yang tadi. Logo sudah masuk, kemudian ada home, galeri, artikel, dan foto-foto juga untuk bergerak dengan baik, ya. Cuma di sana belum dirubah your title here, tapi itu juga sangat mudah merubahnya, tinggal ditekan untuk edit, ya. Ini kalimat yang tadi kita buat dari ChatGPT. Kemudian ini adalah tulisan tentang nilai-nilai perusahaan. Konten adalah raja, pelanggan adalah brand utama, menampilkan sisi terbaik pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan kami karena kami mencari peluang bukan uang. Produk-produk kami telah digunakan oleh brand-brand ternama. Menampilkan sisi terbaik pelanggan. Setiap gambar, foto, dan video yang ditampilkan dalam website menampilkan sisi terbaik pelanggan berupa pencapaian, keberhasilan maupun proses yang terjamin mutunya. Kepuasan pelanggan adalah tujuan kami karena kami mencari peluang bukan uang. Produk-produk kami telah digunakan oleh brand-brand ternama seperti yang ada di layar. Dan kontak juga sudah masuk di sana. Kita akan mencoba menu yang ada di atas, yaitu galeri. Apakah akan mengantar kita kepada foto-foto? Kita tekan klik galeri, maka otomatis akan membawa kita kepada foto-foto yang tadi kita upload, ya. Berarti ini sudah berfungsi untuk tombol-tombol menunya. Maka berikutnya kita akan tekan tombol artikel untuk menampilkan tulisan yang tadi kita buat. Dan ini adalah tulisan yang tadi kita buat. Sepertinya pentingnya personal branding. Ya, begitu mudahnya kita untuk membuat website di era saat ini karena sudah dibantu oleh artificial intelligence, sehingga tidak lagi membutuhkan proses programming maupun coding yang sangat menyita waktu dan sangat sulit, ya, kompleks dalam pembuatannya. Sekarang kita bisa menerbitkannya untuk menggunakan nama URL, ya. Kita akan mempublikasikan. Tunggu sebentar, ini ada websitenya. Apakah kita akan pilih menggunakan domain sendiri atau kita membeli domain baru, ya. Nah,
sekarang kita masukkan apa domainnya. Jadi ini domain adalah nama WebSphere misalnya. Juga ada pilihan di bawahnya untuk membeli domain baru ya, tapi kita gunakan yang sudah ada karena ini berarti kita bisa tempatkan di website Inc tanpa harus membayar apapun dan bisa di hosting di sana. Nah ini sudah ada kita di sana, tinggal kita nanti coba lihat dari komputer, dari tablet maupun dari handphone. Berarti sekarang untuk website kita sudah online, kita bisa melihatnya secara online. Terima kasih sudah menyaksikan.